Kita ulang sama-sama. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Kalau sulah yang berkuasa itu orang yang tak takut sama Allah dan tak sayang kepada kita, habis, hancur, binasa. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang adil dan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Apakah ada hadis atau dalil pada saat sholat fardu dalam gerakan ke batuk itu kali dua kali dalam orang mengatakan sholat? Dalam mazhab Syafi'i sholat batal kalau ada harakah ajnabiyah, gerakan asing yang bukan gerakan sholat. Gerakan asing berturut-turut 3 kali maka batal sholat, termasuk mubtilatus sholat. Jadi kalau gerakannya bukan gerakan asing dan darurat, contohnya kita sedang outbound camping ke tengah hutan, sampai di tengah hutan itu kita sholat Allahu Akbar, nggak tahu tiba-tiba tak datang dari mana ada orang, mohon maaf, tunanetra sedang berjalan, di depannya ada sumur tua, maka kita boleh menarik tangannya, jalan kita tanpa kita hitung 2-3 kali, kita jalan, kita tarik tangannya, lalu kita geser dia sampai lewat sumur itu, sholat tidak batal. Kenapa? Karena darurat. Karena kalau kita biarkan gerak sekali, 2 kali, masuklah dia ke dalam, matilah dia. Begitu juga dalam sholat, uqtulul aswadaini, bunuhlah 2 yang hitam fis sholat, walaupun kau sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Yang pertama al-aqrab, kalajengking. Yang kedua as-su'ban, ular. Allahu Akbar, masuk ular, masuk kalajengking, pukul langsung, mati, tumpah pula air. Kita pukul sekali, matilah kita dimakannya. Anaconda pula yang masuk. Harakah ajnabiyah yang bukan karena hajat, yang bukan karena darurat, bergerak-gerak, maka batal sholat. Maka kalau gatal pula betul kepala ini sekali tadi, gatal juga lagi, gatal, makanya keramas. Halaman 27. Apa hukum perempuan sholat ke masjid? Yang satu mengatakan perempuan gak boleh ke masjid, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Ternyata karena belum disebutkan nama Ustadz Wijoyanto. Begitu disebut langsung tenang kembali. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli soto. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Karena belum disebut nama Ustadz Wijoyanto. Satu kelompok, fokusnya ke sini, jangan pantun. Satu kelompok mengatakan perempuan lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik dalam sholat dalam kamar, lebih baik dalam sholat dalam tempat yang paling sempit, tertutup, tidak dilihat orang. Itu ada dalilnya dalam hadis Sunan Abi Daud. Jadi kalau nanti ada ustadz yang ceramah, perempuan jangan ke masjid, di rumah aja, di kamar aja, di tempat ruang yang paling sempit, lebih selamat. Betul apa enggak betul? Kok betul kok datang kemari? Karena ada hadis satu lagi, Beb. Hadisnya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Ini yang depan saya ini perempuan apa perempuan jadi-jadian? Asli, original, bukan habis operasi dari Thailand. Jangan larang perempuan ke masjid. Adakah pertentangan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Memang susah mikir kalau belum makan siang ya. Hadis yang pertama mengatakan perempuan jangan ke masjid. Hadis yang kedua mengatakan jangan larang perempuan ke masjid. Nabinya berapa? 1. Kok hadisnya bisa berbeda?
Makanya ada namanya ilmu mukhtaliful hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan ini terjadinya kontradiktif antar masyarakat, banyak sekali pendapat begini begono, ini karena kita tidak berpegang kepada sunnah. Marilah kita kembali kepada sunnah, insya Allah kita akan bersatu. Oh, hadisnya aja beda kok. Hadisnya dua, yang satu mengatakan jangan ke masjid, yang satu mengatakan jangan larang orang ke masjid. Maka yang menyelesaikan masalah ini adalah ulama. Apa kata Imam Nawawi di halaman 28? Ustaz Somad nulis buku kok ditulis Arab gundulnya Pak Ustaz? Saya kan udah tulis terjemahnya. Seperti kita bertamu ke rumah orang, ada kacang, ada agar-agar, nggak usah dimakan semua, sesuaikan dengan kemampuan gigi. Kalau mampunya agar-agar, ya agar-agar aja, kacangnya jangan dikunyah. Kalau mampu semuanya, telan. Begitu juga buku ini. Kenapa ada Arab gundulnya? Bagi santri kiai baca Arab gundulnya. Saya nggak mampu, kan ada terjemahnya. Untuk apa Ustadz Arab buat Arab gundulnya? Supaya orang jangan nuduh Ustadz Somad Ustadz penipu, pembohong. Iya, cuma ngarang aja tuh, belum tentu ada. Nih dia. Idza lam yatarattab alaihi fitnatun wa annaha la takhruju matibatan. Kalau perempuan itu keluar rumah tidak menimbulkan fitnah dan tidak memakai parfum berlebih-lebihan, kalau parfum hanya sekedar menghilangkan bau ketek, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai imam di atas lantai 2 hilang ayatnya gara-gara wow, menimbulkan fitnah. Selama perempuan itu cukup syarat, hukumnya ke masjid mubah, boleh. Di Palestina perempuan nggak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di masjid raya atau masjid agung, masjid raya Al-Ittihad, ada ibu-ibu ditangkap Israel? Ya ada. Jadi kalau ada bapak-bapak yang bilang kamu jangan ke masjid, aslinya perempuan itu punya 5 hak terhadap suaminya. Bu, masih sadar? Ibu punya 5 hak terhadap suami. Yang pertama makan. Ibu udah makan? Yang kedua pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Yang ketiga tempat tinggal. Sudah dikasih tempat tinggal? Yang kelima pendidikan. Aslinya suami yang mendidik istri, tapi karena suaminya nggak bisa mendidik, maka dia lepas ke masjid untuk belajar, bukan untuk arisan. Tapi kalau ada arisannya juga nggak apa-apa selama tidak ada unsur riba. Yang kelima, mesti ada perhatian dari suami, karena kalau suami tidak memperhatikan istrinya, istrinya akan mencari perhatian suami orang. 5 kewajiban suami menjadi hak istri. Salah satunya pendidikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata Pak Ketua Masjid Raya Al-Ittihad, masjid kita pengajiannya full dari subuh sampai isya, ada pengajian terus. Jadi kalau ibu di sini pengajian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, bulan Ramadan, i'tikaf, tarawih, insya Allah setahun di sini lebih hebat dari mahasiswa yang masuk kampus, apalagi online. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, bolehkah perempuan ke masjid? Udah selesai kami bahas kemarin. Aku nggak ingat saking panjang ceritanya. Nanti Densus tersinggung. 99 mengambil barokah Asmaul Husna. Sekarang halaman 29. Bagaimana cara meluruskan shad? Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimanqibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Bahunya rapat dengan bahu, kakinya rapat dengan kaki. Saya kalau ada orang di sebelah saya nempelkan bahunya ke bahu saya nggak terganggu. Kenapa? Karena bahu saya ditutup kain, bahu dia juga ditutup kain. Tapi kalau kaki dia nempel ke kaki saya juga termasuk manusia nggak yang terganggu. Tapi nggak semua orang seperti saya. Ada orang ketika kakinya ditempel orang lain dia risih.
Jadi kalau teman di sebelah itu kita tempel, dia geser, jangan ditempel lagi. Nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman yang baru tobat. Itu sholat dia yang pertama. Begitu geser-geser terus, kumat setannya. Akhirnya kelahi di masjid gara-gara kaki. Jadi kalau dia ditempel nggak nyaman, risih, cukup rapat aja. Jadi saya kalau sholat ditempel orang kaki saya nggak apa-apa. Cuman kadang dia gerak-gerak dikit. Kadang imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang masih geser kaki lagi. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Mungkin di kalangan ibu-ibu nggak jadi masalah karena ibu-ibu pakai kaos kaki, kok kaos oblong. Mana ibu-ibu? Man wasala safan wasalahullah. Siapa yang nyambungkan shaf, maka Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'a safan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, maka Allah putuskan hubungan dengan dia. Jadi shaf ini bukan perkara yang sepele. Kalau mau nyambung dengan Allah, maka sambunglah shaf, jangan putus shaf. Sop itu Pak Ustadz, apa yang ada kuah-kuah itu sop ayam. Yang dimaksud dengan sop ini artinya barisan. Ada barisan lurus. Allah suka barisan yang lurus. Ibu, bapak sudah tahu nggak bahwa sebelum sholat itu sopnya mesti lurus? Dari kecil kan? Tapi kenapa imam selalu sebelum sholat luruskan sop, luruskan sop? Karena sifat manusia ini lupa. Belum pernah saya sholat tiba-tiba imam di masjid itu ngomong gini, jamaah sekalian, saya tidak menyuruh kalian meluruskan shaf karena kalian udah tahu semua kan. Saya ketemu imam macam-macam. Ada satu imam gini, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Ada juga. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena takut jamaahnya nggak khusyuk sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ngejek cincin? Enggak, saya pakai cincin. Cincin Ustaz biasa aja, cincin yang biasa, kenangannya yang luar biasa. Halaman 30. Bagaimana dengan posisi anak kecil? Ini bapak-bapak bawa anak kecil ke masjid. Satu-satu bapak lagi ngamuk, jangan bawa anak ke masjid, saya paling anti dengan anak masjid, darah tinggi saya kumat, jantung koroner saya ngamuk. Kalau di masjid masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, insya Allah Masjid Raya Al-Ittihad sampai hari kiamat nggak putus orang sholat. Jangan marah ke anak kecil. Saya dikirimin video anak-anak kecil di belakang ketawa, kiki. Ada bapak yang emosi ke depan, dia mundur, dia tendang anak, mental ke belakang. Ibu udah dapat videonya? Nanti saya kirim. Anak kecil terbagi 3. Yang pertama sobi. Sobi belum bisa menerima perintah. Yang kedua mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bagus, mana nggak bagus, tapi belum akil balik. Yang ketiga amrod, hampir nyaris akil balik. Sobi, anak umur 4 tahun ke bawah, 4, 3, 2, 1, itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia belum bisa menerima perintah. Kalau dia ribut di belakang kita giniin, dia balik giniin kita. Tapi ini mumayyiz nih. Ini mumayyiz. Begitu saya tunjuk langsung duduknya lurus. Begitu saya tunjuk, yang mumayyiz ini bisa diam ya nak ya, nanti jangan gerak ya. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam dia nggak gerak-gerak. Ditanya kawannya, ente kok nggak rukuk, nggak sujud? Kata papa jangan gerak. Tapi dia udah bisa mulai menerima perintah, tapi belum akil balik. Aslinya anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak jangan diletakkan di shaf orang dewasa. Anak-anak ini mutus shaf. Anak-anak tidak memutus shaf. Lalu kenapa anak-anak di Indonesia tidak dibolehkan di pada shaf orang dewasa? 2 sebab. Yang pertama, karena anak di Indonesia belum khitan.
ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama anak saya, Sami khitan umur 8 hari di khitan. Kenapa Ustaz cepat khitan? Karena saya bintang iklan sunatron. Ada orang Riau pakar sunat di Malaysia. Masa orang Malaysia terus yang dapat? Akhirnya dia pulang. Nama programnya Sunatron. Saya diangkat jadi bintang iklannya. Bapak dan Ibu, Anda mau khitan? Daftarkan segera anak dan suami Anda. Tidak perlu pakai perban, tidak dijahit, tidak pakai kain, langsung pakai celana. Khitan pagi, sore bisa akad nikah. Pakailah Sunatron. Berikut ini Sunatron. 99 anak akan dikhitan. Pemotongan pertama dimulai oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya diperintahkan nyunat, saya nggak berani. Terus terang, kalau nyembeli sapi saya berani, tapi untuk nyunat khawatirnya salah potong karena grogi, habis, hilang masa depan dia. Jadi anak saya dikhitan, ternyata bagus khitan pakai Sunatron. Anda ingin mengkhitan anak Anda menggunakan Sunatron? Hubungi nomor kontak berikut ini. Oh, Ustaz endorse dapat persenan ya? Sampai sekarang belum dapat. Hanya untuk memudahkan anak umat Islam. Karena kalau belum dipotong, di balik kulit itu kulfah. Nama kulitnya kulfah, itu ada najis yang tersimpan. Yang kedua, kenapa anak-anak di Indonesia itu dikatakan memutus sholat? Karena anak-anak di tempat kita kadang belum belajar sholat fikih toharoh yang benar. Kencingnya nggak cebok. Lalu kemudian pola anak saya bukan cuma kencing nggak cebok, nggak cebok Pak Ustaz. Atau anak-anak masih pakai pampers, dia bawa najis. Atau anak-anak ini wudhunya belum sempurna. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, pas saya mau ambil wudhu, dia wudhu depan, dia hidupkan keran, dia ambil gini aja wudhunya. Pas kaki dia tenang-tenang aja. Anak-anak ibu tolong ajarkan, jangan bosan tiap hari, tiap wudhu. Nah, itu wajahnya mesti kena semua. Itu wajahnya digosok, tangannya sampai siku, telinganya ini bagian dalam, ini bagian luar, dibasahin dulu pakai keran, habis itu jangan sampai kamu ganteng putih tapi telingamu ada sarang Spiderman. Kakinya tumitnya mesti kena. Kalau ustadz yang ceramah nggak masuk ke telinga dia, tapi kalau ibu yang ngajar, walaupun ibu bukan profesor, doktor, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tapi anak ibu dapat pelajaran. Nanti anak ibu ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya, ibu mendapatkan ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat sampai hari kiamat. Amin. Jadi kenapa anak di Indonesia dikatakan memutus sholat? Dua sebab. Pertama, karena toharah wudhunya belum sempurna. Yang kedua, karena belum khitan. Kan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu Masjid Raya Ittihad, tugasnya cuma buka satu-satu. Udah khitan, masuk. Belum khitan, sini. Nggak mungkin. Repotlah ketua masjid ngurus itu semua. Jadi anak-anak kalau dia cukup syarat, dia boleh berada di shop orang dewasa. Tapi karena mayoritas anak di Indonesia mengalami seperti yang saya sebutkan dua tadi, kadang toharahnya belum sempurna, kadang wudhunya nggak lengkap, belum khitan, maka solusinya win-win solution. Kalau disuruh pulang nggak baik, nggak mendidik, maka dibuatkan khusus satu shop anak-anak di belakang. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas apa nggak jelas? Yang bilang nggak jelas itu cuma dua jenis manusia. Yang pertama nggak punya paket 2 giga. Yang kedua bodoh. Buktinya jamaah Masjid Raya Ittihad orangnya cerdas-cerdas walaupun belum sarapan. Nah, selanjutnya halaman 32. Apa hukum orang yang sholat nggak pakai niat? Sholatnya nggak sah. Innamal a'malu binniyat. Ibu tadi mau kemari ikut pengajian ini ada niatnya atau sekedar nggak sengaja? Ada niat. Saya niat mau ikut pengajian lillahi ta'ala. Tapi tidak semua niat itu diucapkan di
lisan, dikatakan di bibir. Ada kalanya niat itu hanya di dalam hati saja. Ibu mencintai bapak kan? Nah, itu buktinya dia dalam hati aja, dia nggak jawab. Pas saya tanya, ibu bapak kan? Jadi tidak selamanya dilafazkan di mulut. Pertanyaan nomor 11 halaman 32, apa hukum melafalkan niat? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazina sanati lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari listibahati sholati fardhu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu usolli fardal jumu'ati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, guys. Itu lafal niat. Niat itu letaknya di dalam hati, nggak ada suara, nggak berbunyi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sholat Allahu Akbar, apakah kita bisa mengatakan sholat kamu nggak sah? Dia tidak melafazkan niat. Apakah dia tidak berniat? Belum tentu, karena niat ada di hati, niat ada di dalam. Tapi kadang orang kan sebelum sholat dia buka handphone. Dia buka handphone, lihat WA, lihat macam-macam, update status, lihat perjalanan Ustadz Somad, lihat jadwalnya di mana aja, Instagram Ustadz Abu Somad official yang followernya hampir 7 juta itu, dan maksudnya yang belum follow silakan follow. Nah, lalu kemudian hatinya kacau balau, bingung. Maka sebelum dia sholat, dia luruskan dulu hatinya. Sholatnya sholat apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ada kalanya orang dia mengucapkan dulu baru hatinya connect. Tapi ada kalanya orang enggak, langsung masuk masjid Allahu Akbar. Tergantung masing-masing. Karena dia khawatir nanti takutnya nggak jelas di pikiran dan hatinya langsung Allahu Akbar. Tiba-tiba hatinya berkata-kata, bro, ini sholat zuhur apa sholat asar? Asar apa zuhur ya? Asar aja deh. Ini nggak bisa begitu. Jelas? Ibu-ibu yang sebelum sholat melafazkan niat, angkat tangan. Ibu-ibu yang sebelum sholat nggak melafazkan niat, angkat tangan. Berarti banyak yang bingung. Sebagian melafazkan niat, sebagian nggak melafazkan niat, tapi semuanya